ini adalah perluasan atau perumuman dari grup. Kalau grup kan tadi ya harus memenuhi tadi himpunan, sebuah operasi biner, terus 3 sifat itu terpenuhi: asosiatif, elemen netral, terus setiap elemennya memiliki inverse. Nah, ini kita seandainya membuktikan suatu himpunan dengan operasi biner, tapi ketiga syarat ini tidak terpenuhi, bukan berarti itu merupakan sistem yang tidak bisa digunakan, bukan. Karena nanti kalau ada salah dua syarat yang tidak terpenuhi, dia tetap sistem matematika, dia tetap struktur aljabar nanti. Nah, perhatikan di sini. Seandainya yang tidak terpenuhi adalah sifat elemen ini, inverse-nya, jadi dia hanya memenuhi 1 dan 2 ini, dia asosiatif, dan dia juga memiliki elemen netral atau identitas, maka dia disebut sebagai monoid, gitu ya. Jadi monoid itu apa? Monoid adalah grup, nggak jadi grup tapi ya, maksudnya minus sifat ketiga, minus aksioma ketiga ini. Jadi syaratnya hanya 2, himpunan tak kosong, dilengkapi operasi biner, terus asosiatif, dan memiliki elemen identitas, itu aja. Maka dia disebut sebagai monoid. Setiap elemennya tidak harus punya inverse. Contoh monoid apa? Monoid adalah ini, himpunan bilangan bulat, tapi operasinya adalah perkalian, bukan penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan kan setiap bilangan bulat punya inverse, yaitu minusnya. Tapi kalau operasinya perkalian kan nggak punya inverse. Yang punya inverse hanya 1 aja, yaitu elemen bilangan 1. Yang lain kan nggak punya, karena inverse terhadap perkaliannya kan harus pecahan kan ya, 2 harus setengah, 3 harus sepertiga. Jadi nggak ada setengah, sepertiga, dan seterusnya, itu bukan dalam himpunan bilangan bulat. Dengan demikian syarat ketiga tadi tidak terpenuhi. Yang terpenuhi hanya asosiatif dan elemen netral. Netralnya masih ada, yaitu 1. Jadi dia hanya menjadi monoid saja, tidak menjadi grup. Nah, misalkan ini, elemen identitasnya juga tidak punya ternyata. Elemen identitasnya juga tidak punya. Ya, dia hanya berlaku sifat asosiatif saja, maka dia menjadi semi group. Ini lebih umum lagi, karena dikurangi syaratnya. Kalau syaratnya dikurangi berarti lebih longgar gitu kira-kira ya. Grup tadi agak ketat karena syaratnya ada 3. Monoid lebih longgar karena syarat ketiganya hilang. Semi group lebih longgar lagi karena hilang 2 syarat. Cukup 1 syarat yang terpenuhi, yaitu sifat asosiatifnya saja. Tidak harus punya elemen netral dan tidak harus punya elemen inverse. Nah, itu maka dia menjadi semi group. Contohnya apa? Contohnya adalah himpunan bukan bulat, mohon maaf. Himpunan bilangan asli atau bilangan alam, N ya, natural number, dengan operasi penjumlahan. Kenapa dia jadi semi group? Karena kalau himpunan bilangan alam N itu dia tidak punya identitas. Identitas terhadap penjumlahan kan 0, sedangkan himpunan bilangan asli atau alam itu tidak punya bilangan 0. Mulainya dari 1. Jadi dia tidak punya identitas. Tidak punya identitas juga sekaligus tidak punya inverse. Kenapa? Karena setiap ini kan sama dengan Z positif sebenarnya. Jadi tidak memuat bilangan negatif. Jadi jelas semua elemennya nggak punya inverse. Jadinya syarat kedua dan ketiga tidak terpenuhi, hanya sifat asosiatifnya saja yang terpenuhi, tapi tetap tertutup karena sesama bilangan asli dia tetap bilangan asli kalau dijumlahkan. Dan kalau dibolak-balik ini tetap hasilnya sama. Jadi dia menjadi semi group. Terus ada yang lebih longgar lagi, yaitu groupoid gitu. Tapi ini jarang dibahas ya. Groupoid ini biar Anda punya wawasan aja. Groupoid itu berarti ketiga syarat dieliminasi semua, dihilangkan semua. Jadi tanpa syarat, yang penting himpunan dengan sebuah operasi biner gitu aja. Nggak asosiatif nggak masalah, nggak punya elemen netral nggak masalah, nggak punya inverse nggak masalah. Pokoknya asal kita punya sembarang himpunan, terus ditambah dengan operasi biner gitu aja. Tapi kalau operasinya biner berarti tertutup, harusnya minimal tertutup, karena operasi biner itu harus tertutup. Tadi kan ya.
dia akan jadi groupoid. Ini yang paling longgar berarti. Kira-kira seperti itu. Contohnya ya berarti ini gampang lah, Anda cari contoh sendiri aja. Asal sembarang himpunan Anda kasih operasi biner gitu aja. Itu jadi groupoid. Itu kira-kira apa namanya struktur aljabar. Jadi grup ya yang merupakan satu himpunan dengan satu operasi. Tapi seandainya tidak terpenuhi aksioma yang semuanya, kita tetap bisa bekerja dalam suatu struktur juga. Karena kita akan punya monoid, kita akan punya semi group gitu ya. Kalau memangnya yang monoid dan semi group ini ada manfaatnya juga, ada juga. Jadi apa namanya? Nanti untuk pendefinisian ring itu berarti dia dengan dua operasi. Dengan operasi yang pertama dia grup, dengan operasi yang kedua dia semi group. Jadi setidaknya manfaatnya adalah untuk pendefinisian ring nanti. Tapi nanti aplikasi-aplikasi yang lain juga bisa digunakan sih. Apa namanya? Bukan berarti kalau syaratnya nggak lengkap terus useless gitu ya, nggak kepakai, tidak, tapi tetap bisa terpakai.